Nggak diizinin masuk dok? Iya nggak diizinin, karena saya udah nggak penting lagi. Tugas polisi adalah mengamankan ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang bisa menimbulkan satu kekacauan atau chaos ya. Jangan terlalu digimanain gitu kasus ini, karena saya malu gitu ngurusin 4M kok sampai satu Indonesia gaduh. Kasus dugaan pemerasan, pengancaman, serta tindak pidana pencucian uang yang melibatkan Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys kembali dipersidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Agustus 2025 kemarin. Namun yang mencolok perhatian, agenda sidang kemarin nampak sedikit berbeda dari persidangan-persidangan sebelumnya. Bak seperti upaya pencegahan, mengingat panasnya situasi persidangan pada tanggal 7 Agustus 2025 silam, sidang kali ini terlihat jelas mendapatkan pengawasan yang lebih tepat. Pengunjung yang dipersilahkan masuk pun tampak lebih dihitung baik-baik. Sontak saja, Nikita pun agak dibuat kecewa. Pasalnya, ia merasa kasus ini mendapatkan perhatian lebih ketat ketimbang kasus-kasus besar lainnya. Lantas, seperti apakan mantan Kabareskrim Polri Ito Sumardi menyikapi hal itu? Serta bagaimanakah pula situasi di luar ruang sidang? Jangan terlalu digimanain gitu kasus ini, karena saya malu gitu ngurusin 4M kok sampai satu Indonesia gaduh. Polisi semua udah kayak kasus mafia narkoba, bandar narkoba atau bandar gitu. Saya merasanya seperti itu gitu. Agak memalukan gitu kasus ini. Ya, kalau masalah uang 4 miliar nggak punya, gampang nanti kita transfer. Ya. Lu bayangin, hanya ngomong sebentar aja dia dibayar 10 miliar. Yang lain itu masih banyak bandel sama saya, ada 2 miliar, 4 miliar. Itu endorse-nya Niki semua. Dia apa dia nggak tahu Niki siapa? Bikin malu saja nggak punya uang sebentar. Ya saya sepakat dengan kata-kata Nikita ya kan. Tapi apapun itu ya kita kembalikan kepada proses dalam hal ini. Saya sebagai seorang praktisi hukum, hari ini kita menunggu ya putusan hakim ke depan ya kan. Tapi saya yakin bahwa ekspresi-ekspresi yang disuarakan oleh Nikita Mirzani bagian banyak menyampaikan bahwa ketidakadilan itu ada. Tugas polisi adalah mengamankan ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang bisa menimbulkan satu kekacauan atau chaos ya. Itu tugas polisi adalah memberikan pelayanan ya. Jadi disitulah pelayanan yang diberikan di pengadilan. Jangan sampai karena Nikita Mirzani ini ada sebagai figur ya, figur publik. Kemudian juga sekarang yang bersangkutan juga memiliki satu temperamental ya yang tinggi ya, tentunya dengan kejadian beberapa hari ini kan ya, tentunya itu yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah dari pengadilan. Karena kepolisian kalau sampai masuk ke dalam ruang pengadilan itu adalah dasarnya atas permintaan daripada hakim. Ya. Kalau di luar memang itu tugasnya polisi ya. Ketatnya pengawasan sidang bahkan berimbas kepada Dr. Oki Pratama selaku sahabat Nikita yang ingin hadir memberikan dukungan. Ya,
Mengingat dirinya yang sudah terlebih dahulu hadir memberikan kesaksian, Dr. Oki diketahui tidak diberikan izin memasuki ruang sidang. Layaknya pendukung Nikita lainnya yang juga tidak kedapatan memasuki ruang sidang, Dr. Oki pun dipaksa gigit jari. Lantas, seperti apakah luapan kekecewaan Dr. Oki Pratama? Ini tahu gimana? Ini tahu gimana? Keluarga masuk perwakilan banyak ya. Ya kita ikuti aja tata tertib dari persidangannya. Nggak diizinin masuk dok? Iya nggak diizinin, karena saya udah nggak penting lagi. Kecewa nggak dok? Kok bisa masuk dok? Terakhir. Kalau kecewa kan saya pengen udah datang gitu. Kalau kecewa nggak kecewa saya tetap hormatin tata tertib persidangan lah. Selebritis Lucinta Luna pun menemui nasib yang sama dengan Dr. Oki Pratama. Ya, mereka sama-sama tidak berkesempatan untuk mendukung Nikita secara langsung di dalam ruang persidangan. Padahal, di agenda-agenda sidang sebelumnya, Lucinta Luna memang selalu setia mendukung Nikita. Kecewa memang dirasa oleh dirinya, namun apa daya, peraturan memaksanya untuk absen dari ruang sidang. Dan ketika ditemui awak media, Lucinta Luna pun hanya mampu memanjatkan doa agar Nikita mendapatkan keputusan terbaik. Menurut kakak, teman-temannya juga nggak pada datang. Saya nggak bisa jam karena saya nggak bisa masuk. Maulana. Masih ada Masih mau lihat gimana? Saya Maulana. Kita nggak bisa lihat tuh Maulana. Kita nggak main-main loh ini. Malah yang masuk Kacamata tuh. Bukan lagi. Balenciaga tuh. Nih tuh gelang. Bukan lagi, Baju. Tas. Snack loh ini loh. Gimana? kecewa berarti tidak bisa mendukung Nggak secara kecewa langsung. tapi Maulana. Nggak kecewa. Gimana? Yang penting intinya aku udah pakai baju ya merah putih ya. Ini hari 17 Agustus untuk di hari tanggal 17 kemerdekaan. Aku harap kami akan bebas. Ya, amin. Amin berjamaah. Seberapa yakin sih kak? Seberapa yakin? Waktu kemarin dokter diwawancara gue pada fokusnya ke gue nih. Amin berjamaah. Amin. Gak dikabulkan ya akhirnya. Kalau harap kakak untuk Jangan sidang dilihat dari seorang pendosa, tapi lihat dari penyampaiannya. Dalam satu persidangan kan ada persidangan yang sifatnya tertutup dan sidang yang terbuka. Kalau terbuka ini memungkinkan dari pihak baik terlapor ya atau terpidana itu membawa massa. Nah di sana kan ada lawannya ya, pihak pelapor ya, sehingga di sini sangat memungkinkan potensi terjadinya kericuhan ya, keramaian yang misalnya terjadinya nanti tindakan kekerasan di sana. Nah ini sangat diatensi oleh pihak kepolisian dalam bentuk memberikan pelayanan ya. Kontras perbedaan pengawasan jalannya persidangan Nikita Mirzani memang berhasil memancing perdebatan hangat di kalangan masyarakat. Tentu, pro dan kontra pun menghiasi jagat maya. Bagaimana tidak, di sidang sebelumnya, pengawasan ketat seperti belum pernah terjadi sama sekali. Baik pendukung Nikita maupun Dr. Reza, sama-sama selalu diberikan ruang untuk bersuara. Lantas mungkinkah ketatnya penjagaan persidangan Nikita bisa dikurangi dan kembali seperti sebelumnya? Oh sangat bisa. Ya pengadilan mengatakan, tapi kan pengadilan juga melihat kalau potensi terjadinya keributan di dalam ruang sidang ya itu kan contempt of court ya, penghinaan terhadap itu, maka pengadilan juga memiliki hak bagaimana supaya itu tidak terjadi. Nah kalau misalnya pengadilan mau mengatakan oke, kalau gitu sekarang tidak ada pengamanan tapi saya nyatakan sidang ini tertutup, apa mau diterima oleh kelompok Nikita Mirzani? Kan belum tentu juga mau. Jadi ini merupakan SOP dari pengadilan termasuk SOP dari kepolisian, tapi sifatnya yang dilakukan oleh kepolisian ini adalah memberikan pelayanan. Ya kalau kesepakatan kan kita lihat perkembangan situasi ya, karena pengadilan itu kan tempat yang harus sakral ya, tidak bisa di sana seperti Anjang misalnya kalau ada di tempat dewan ya, di dewan apakah di daerah atau kan ini kan bisa saja terjadi
misalnya pelemparan atau sampai bahkan melakukan tindakan kekerasan ya. Tapi kalau di pengadilan nggak boleh ya. Saya kira itu yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian maupun pengadilan. Perbedaan suasana tidak hanya terjadi di luar ruang sidang. Pasalnya, situasi yang cukup berbeda juga terjadi di dalam. Persidangan yang sebelumnya penuh dengan tensi tinggi, kali ini berjalan dengan cukup kondusif. Insiden-insiden yang tidak diinginkan pun tidak ada yang sampai terjadi. Walaupun perdebatan pastinya tetap hadir mewarnai jalannya sidang. Dan uniknya, Nikita bahkan terlihat tidak keberatan untuk mengenakan rompi tahanan. Alhamdulillah sehat semuanya. Jadi hari ini masih pembuktian dari penuntut umum dan kita akan memeriksa saksi-saksi yang kemarin sudah diajukan, sudah bersumpah, tapi belum terlaksana ya. Aturannya kan gitu, aturannya gitu. Ya, jadi kalau dikatakan etika, kalau memang itu melanggar aturan, ya tuntut aja kan ada upaya hukum. Fokus kepada substansi kasus. Jangan berbicara hanya soal jaket yang tidak dipakai, soal borgol. Kalau jaket itu, kemarin klien saya ada 8, semuanya direktur-direktur dari perusahaan konglomerat, semuanya pakai jaket. Tom Lembong di borgol sebelum sidang. Tom Lembong itu mantan Menteri Perdagangan, lulusan dari Harvard. Itu sudah SOP, itu sudah prosedur yang baku di kejaksaan. Ya, kalau mau merubah itu, minta DPR buat peraturan. Tapi sekarang ini bahwa tindakan jaksa untuk borgol dan jaket itu masih prosedur yang sah berlaku. Ya, siapapun jadi terdakwa bisa digituin gitu loh. Ya, jangan fokus ke sana melulu, fokus. Itu nanti malah merugikan Nikita kalau terus-terusan kalian serang aparat hanya gara-gara itu. Fokus kepada dakwaannya. Sementara itu, perubahan paling drastis justru terlihat dari sosok Indah Putri Manurung selaku salah satu jaksa penuntut umum. Ia yang sempat menjadi sorotan publik lantaran beberapa kali kedapatan bentrok dengan Nikita. Di persidangan kali ini, Indah Putri terlihat lebih tenang. Tidak ada lagi perlakuannya yang disorot tajam. Lantas mungkinkah perubahan sikap ini didasari dengan adanya teguran resmi kepada sang jaksa penuntut umum? Ibu sedikit Ibu. Ya Mas, maaf ya Mas. Mbak Bisa mungkin komentar. seperti apa sih Mbak Ina? Mungkin nih pas Pas untuk sidang hari ini. Makasih ya Mas sidang hari ya. ini Kita nggak gimana? bisa ngasih komentar. Mbak Ina mungkin yang melakukan rekaman itu gimana sih Mbak Ina? Iya Mbak Ina. Saat Saat merekam sidang. Niki gitu. Tapi kan kalau dari itu katanya diperbolehkan Mbak Ina. Sorry ya Mas ya, nanti jatuh. Kita mau lewat sekitar jatuh. Ya, sorry ya Mas, makasih ya. Makasih ya. Tadi gimana Bu? Ya tadi gimana Bu persidangannya?
tanggapannya. Sedikit aja Bu, tadi Bu gimana Bu di dalam Bu? Hasil persidangan Bu. Persidangannya seperti apa? Tidak ada yang memanas di ruang sidang, nggak indah. Mungkin kenapa nggak indah? Indah. Tadi sepertinya Nikita Mirzani juga sudah mulai menjabat tangan nih Bu. Nggak indah. Hari ini lebih kondusif di ruang sidang, nggak indah. Sudah. Udah lepas. Mungkin gimana Kak Indah? Kak Indah, boleh komentar Kak Indah? Sedikit aja ngobrol Bu. Hari ini lebih kondusif di ruang sidang. Sekarang lebih jadi pendiam nih Kak Indah. Kenapa Kak Indah? Tidak ada komentar lagi Kak Indah. Kak Indah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.